Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Pertama sekali kita ucapkan alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita dapat pada malam ini kita masih diberikan oleh Allah SWT rahmat dan karunia-Nya. Jadi kita pada malam ini ingin menampilkan tugas proyek tugas akhir kita yang minggu ke-12. Pada kali ini kami akan menjelaskan atau kami akan menelaah mengenai video pemetaan aktivitas pada minggu yang lalu. Izinkan saya men-share screen. Setelah kami menampilkan video pemetaan aktivitas proyek kami, yaitu masjid pada minggu ke-8, maka ada beberapa poin-poin yang pada minggu ke-12 ini ingin kami telah secara komprehensif, yaitu pertama, fungsi-fungsi yang terlibat. Yang saya tampilkan ini adalah bagian komando pada entitas proyek kami. Yang pertama itu dari penasehat, kemudian penasehat itu di bawahnya ada ketua atau masjid. Kemudian di bawah ketua masjid itu ada bendahara dan sekretaris. Di bawah ketua masjid ada seksi keamanan, seksi kebersihan, seksi dana, juga seksi dakwah. Setelah kami lihat dan kami telah bentuk rantai komando di atas itu ada yang rancu. Itu di sini kami agak ragu dengan struktur komandonya karena penasehat berada di posisi paling tinggi dibanding dengan ketua. Menurut kami ini adalah maknanya adalah bahwa keputusan tertinggi itu ada di tangan penasehat. Dan juga artinya adalah ketua masjid ini menerima perintah dari penasehat. Terus kemudian menurut kami dengan adanya rantai komando ini semua aktivitas masjid itu didasarkan oleh keputusan oleh penasehat. Lalu poin yang kedua itu tentang laporan ketua masjid, itu akan disampaikan oleh Rehan Nur Ihsan. Kepada Rehan dipersilakan. Sebentar, cut. Mantul, biasa. Selanjutnya, laporan mingguan keuangan Masjid Baitul Makmur Perumnas Air Tawar tanggal 4 November sampai 10 November 2022. Yaitu ini contoh keuangan masjid dan pembangunan masjid yang terdiri dari kas masuk dan infak pembangunan masjid per satu minggunya. Aduh. Buka dulu. Dari laporan keuangan entitas proyek kami, di sana terlihat bahwasannya sumber pemasukan utama dari entitas tersebut adalah dari infak dan sumbangan dari jamaah masjid. Dari data laporan keuangan sebelumnya, kami mendapatkan sebuah informasi bahwasanya rata-rata pemasukan dari masjid ini tiap minggunya adalah 7-8 juta. Dan rata-rata pengeluaran dari masjid ini per minggu adalah sekitar 500.000 sampai 700.000. Lalu terima kasih kepada Rehan. Selanjutnya poin ketiga itu tentang internal control pada entitas proyek kami yang akan disampaikan oleh Muhammad Fauzan. Baru Fauzan dipersilakan. Terima kasih Saudara Rivaldo. Untuk poin ketiga kita akan membahas tentang internal control dari masjid yang akan kami bahas dalam proyek SIA ini. Setelah kami menelaah aktivitas-aktivitas yang terjadi pada entitas proyek kami yaitu masjid, kami melihat dan menganalisisnya bahwa internal control yang diterapkan pada masjid ini masih kurang masih kurang baik. Setelah kami telaah, ternyata dapat ditemukan dalam rangkap jabatannya yang berupa garin masjid yang juga menjadi bendahara masjid.
Menurut kami, ini sangat berisiko sekali dalam pembagian tugasnya dan berisiko dalam suatu sistem. Karena rangkapan jabatan ini membesarkan kemungkinan untuk melakukan kecurangan atau fraud tentunya. Rencananya kami akan melakukan koordinasi dengan pengurus masjid dan menyarankannya untuk menghapus rangkapan jabatan seperti ini. Dan kami akan merencanakan diagram alir untuk memetakan aktivitas-aktivitas yang sering terjadi pada entitas proyek kami. Terima kasih. Balik kepada saudara Rivaldo. Baik, terima kasih kepada Fauzan. Itulah setelah kami terhadap pemaparan aktivitas pada entitas proyek kami pada minggu yang lalu. Kami mohon maaf atas segala kesalahan dan segala kekurangan. Terima kasih. Kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.